Well, everybody, welcome back to the series. So, this is episode 4, part 2. Selamat datang kembali semuanya. Ini episode 4, bagian kedua. Baik, kalau saya tidak salah ingat, saya mengatakan ada 5 situasi di mana pada struktur kalimat bahasa Inggris, verb muncul lebih dulu dibandingkan subjek. Nah, itulah yang dimaksud dengan sentences with inverted subject verbs. Nah, ini adalah yang kedua setelah yang pertama kemarin di skill nomor 15, invert the subject and verb with question words. Nah, skill 16 adalah invert the subject and verb with place expression. Mari kita lihat, apa yang dimaksud dengan place expression? After RDS expressing place, the subject and the verb sometimes invert in English. This can happen with single. Nah, yang pertama adalah dengan single words expressing place such as here, there, and nowhere. Ketika ketiga kata ini di depan, maka apa yang muncul sesudahnya harus verb dulu, kemudian baru subjek. Kita lihat contoh yang pertama. Here is the book is adalah verb dan kemudian the booknya adalah subjek. Sementara yang di belakang ini adalah adjective clause yang menerangkan the book. Ya. Selanjutnya, they are the keys that I thought I lost. Lagi-lagi ada there di depan, kemudian verb dulu are dan kemudian the key subject. Lagi-lagi di belakangnya ada adjective clause yang menerangkan the keys. Kemudian, nowhere have I seen such beautiful weather. Kata nowhere di depan, setelah itu verb terlebih dahulu, verb pertama dari dua verb ya. Kebetulan di struktur ini verbnya terdiri dari dua kata dan yang kita tarik ke depan itu hanyalah yang pertama, have-nya saja, kemudian subjeknya I, kemudian seen-nya verb lagi ya, ini verb yang keduanya. Nowhere have I seen such beautiful weather. Itu adalah yang pertama, place expression yang pertama. So single words of place expression. Kemudian kita lanjutkan. The subject and verb can also be inverted after prepositional phrases expressing place. Ini PP ya. Prepositional phrase expressing place. Contohnya, in the closet are the clothes that you want. In the closet adalah PP-nya. Dan kemudian verbnya adalah are dan kemudian clothes-nya adalah subject. That you want itu adalah adjective clause yang menerangkan the clothes. Gitu ya. Around the corner is Sam's house. Around the corner lagi-lagi PP-nya. Kemudian V-nya adalah is dan kemudian Sam's house adalah S-nya. Beyond the mountains lies the town where you live in. Beyond the mountains. Mountains adalah PP-nya, lies-nya. Nah, ada beberapa kata kerja di mana langsung dipindahkan ke depan. Contohnya adalah lies. Ini salah satunya yang paling sering kita temukan. Verb, kita tidak menggunakan kata bantu, begitu ya. Langsung saja kata kerjanya kita pindahkan ke depan. Nah, tetapi di bawah sini kemudian ada catatan yang penting menjadi perhatian. It is important and a bit difficult to understand that the subject and verb will invert after place expressions at the beginning of the sentence. Nah, ini ada kata only when the place expression is necessary to complete the sentence. Dikatakan bahwa agak sulit ini memahaminya. Tetapi place expression yang menyebabkan subjek dan verb itu dibalik menjadi verb dan subjek itu hanyalah place expression yang sifatnya tidak bisa dihilangkan atau necessary demi kelengkapan kalimat. Kita lihat contoh di bawah ini. In the forest are many exotic birds. Nah, in the forest di sini, PP ini tidak mungkin kita hilangkan. Karena kalau kita hilangkan, kalimat menjadi tidak komplit. Jadi are-nya adalah verb dan kemudian birds-nya adalah subjek. Sementara di bawah ini, in the forest,
I walk for many hours. Nah, ini in the forest-nya extra information. Karena kalau in the forest ini kita buang, kalimat I walk for many hours itu tetap lengkap. Kesimpulannya, ketika place expression-nya necessary harus diikutin oleh VS, tetapi kalau place expression-nya hanya extra information, maka dianya akan diikuti oleh subject dan verb. Example di sebelah kanan. On the second level of the parking lot. Wah, ini panjang ini pipinya. Ya. Oleh karena itu, kita harus berpikir bahwa kemungkinan besar belakang ini adalah VS. Ya, dan kemudian dari pilihan yang mana yang VS? Oh, ternyata yang VS adalah yang D. V-nya adalah R, kemudian stall-nya adalah S. Lagi-lagi kesimpulan di bawah ini. When a place expression at the front of the sentence is necessary to complete the sentence, the subject and verb that follow are inverted. Ketika place expression-nya necessary, maka subject verb dibalik menjadi verb subject. When a place expression at the front of the sentence contains extra information that is not needed to complete the sentence, yang tidak harus ada demi kelengkapan kalimat, the subject and verb that follow are not inverted, tetap saja menjadi SV. So in the classroom, I studied very hard, di mana urutannya adalah SV. Karena in the classroom itu kalau dihilangkan idenya sih lengkap-lengkap saja. I studied very hard itu. Nah, ini pengantar dari skill 16, invert the subject and verb with place expressions. Sekarang mari kita lihat latihannya. Baik, inilah latihannya. Mari kita baca instruction. Each of the following sentences contains an expression of place at the beginning of the sentence. Circle the expression of place, look at the clauses that immediately follow the place expressions, and underline the subjects once and the verbs twice, then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Jadi katanya kalimat di bawah ini mengandung place expression di bagian depan kalimat. Kita harus melingkarinya, kemudian kita harus melihat klausa yang mengikuti place expression itu. Kemudian seperti biasa menggarisbawahi subjek sekali, verb 2 kali, kemudian menentukan apakah kalimat ini benar atau salah. Yang pertama, nomor 1 sudah dibuatkan, ini in front of the house, ini adalah pipinya. Dan kemudian setelah itu kita melihat ada verb, were, dan kemudian trees-nya adalah subjek. Benar kalau begitu, karena in front of the house-nya juga kita tidak bisa hilangkan. Di sini pipinya adalah necessary. Nah, kemudian di sini ada there. Ingat pada penjelasan sebelumnya, there adalah single word of place expression. Itu pasti sesudahnya harus verb dulu baru S. Sementara di sini S dulu baru verb. Oleh karena itu ini incorrect. Nomor 3, in the cave. Oke, ini adalah place expressionnya. Dan kemudian setelah itu ada was, verb. Dan kemudian subjeknya adalah treasure. Dan kemudian kita lihat dari konteks memang in the cave ini tidak bisa dihilangkan. Karena kalau dihilangkan ya kalimatnya menjadi tidak lengkap. Oleh karena itu kalimat ini correct. Nah, kemudian to the north. Nah, ini dia permasalahannya dari pengalaman saya mengajar. Terkadang kita agak sedikit bingung menentukan pipinya ini sampai mana, begitu ya. Apakah to the north saja atau to the north the stream. Tetapi kalau kita mau include the stream, harusnya to the north of the stream. Makanya to the north saja ini pipinya. Sementara stream di sini maksudnya adalah subjek dan verbnya adalah is. Jadi seharusnya dibalik. To the north is the stream, yang dijelaskan lebih lanjut dengan menggunakan adjective clause di belakang ini. Kalimat ini menjadi incorrect. Selanjutnya around the corner, ya ini jelas. Kemudian are ini adalah verb. Kemudian the offices adalah subjek dan kemudian sisa belakang adalah
adjective clause yang menerangkan. Obvious, benar kalimat ini. At the Italian restaurant was the food too spicy for my taste. At the Italian restaurant adalah pipinya, okay? Nah ini sebenarnya dianya kemudian pipi ini diikutin oleh verb dan kemudian subjek ya. Verbnya was dan kemudian subjeknya adalah food. Sebenarnya kalau kita lihat, kita bisa mengatakan the food was too spicy for my taste. The food was too spicy for my taste. Itu adalah ide yang lengkap. Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa at the Italian restaurant ini adalah pipi yang hanya extra information. Tadi berdasarkan aturan kalau pipinya adalah extra information maka kita tidak perlu membalik. Jadi kita harus mengatakan at the Italian restaurant the food was too spicy for my taste. Oleh karena itu kalimat ini menjadi salah. Baik, seperti biasa 7, 8, 9, 10 saya tinggalkan buat Anda. Silakan dicoba. Well everybody, now it comes to the third condition or third situation in which you have to invert the subject and the verb of the sentence. Kita sampai pada situasi ketiga di mana subject verb harus dibalik, begitu ya. Nah, judulnya adalah invert the subject and verb with negatives. Apa yang dimaksud dengan negatives? Mari kita lihat penjelasan ini. The subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expression. Ya, negatif dan ekspresi yang maknanya negatif atau yang berhubungan dengan negatif. When negative expressions such as no, not, never, lagi-lagi come at the beginning of the sentence, dia di depan ya. Semua inverted subject verb ini mengandaikan bahwa mereka harus di depan memulai kalimat. So when negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of the sentence, the subject and the verbs are inverted. Mari kita lihat. Not once. Satu adalah negative. Oleh karena itu kita kasih V dan kemudian S dan kemudian bagian kedua dari V-nya. Never, kemudian V, dan kemudian Mr. Jones adalah S, kemudian bagian kedua dari V-nya. At no time, lagi-lagi adalah negative expression, can-nya adalah verb, woman-nya adalah subject, dan talk adalah bagian kedua dari verb-nya. Ini adalah yang berikutnya ya. Selanjutnya di sebelah kanan. Certain words in English such as hardly, barely, scarcely, only act like negatives. Mereka tidak benar-benar negatif tetapi ya boleh dikatakan hampir negatif. Oleh karena itu bertindak seperti negatif. If one of these words comes at the beginning of a sentence, again the subject and verb are also inverted. Kita lihat hardly ever itu adalah negatifnya. Kemudian verbnya adalah does dan kemudian subjeknya adalah he. Only once. Ya, itu lagi-lagi almost negative atau negative. Verbnya adalah did dan kemudian the manager adalah subjeknya dan kemudian dilanjutkan oleh bagian kedua dari verb. Oke, kalau kita lanjut ke kanan, when a negative expression appears in front of a subject and verb in the middle of a sentence, nah ini kasus di mana negative expression berada in the middle of a sentence. Sangat khusus sih, sangat spesifik sih. Hanya ada dua dalam bahasa Inggris yaitu neither dan kemudian nor. Biasanya dianya berada di depan klosa kedua. Saya pikir ini bukan sesuatu yang baru, cukup familiar untuk kita karena kita kayaknya belajar tentang ini di bahasa Inggris SMP, SMA mungkin seperti itu. Baik, contohnya adalah I don't want to go and neither does Tom. Jadi karena ini negative, kemudian does-nya adalah verb dan kemudian Tom-nya adalah subject. Sama seperti di bawah. The secretary is not attending the meeting, nor-nya adalah negative.
Is-nya adalah verb dan kemudian the boss adalah subjek. Gitu ya. Oke, jadi negatives ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya contoh di dalam kalimat multiple choice, dalam soal multiple choice. Only in extreme dangerous situation, karena ada only, berarti ini adalah negatif. Nah, kemudian in extremely dangerous situation itu kan hanya PP lah, PP yang menambahkan keterangan only-nya ini tadi. Oleh karena itu harus verb dulu baru subjek. Yang mana verb dulu baru subjek? Pilihan kayaknya cuma ada will be the printing presses sama will the printing presses be. Lagi-lagi seperti saya ingatkan sebelumnya, kalau kita membentuk kalimat tanya dan kebetulan kata kerja di dalam kalimat itu terdiri dari lebih dari satu kata, maka hanya yang pertama yang dipindahkan ke depan. Jadi seperti ini, di A ini memindahkan will be ke depan itu bukan aturan yang benar. Kita hanya memindahkan will sebagai verbnya dan kemudian subjeknya adalah the printing presses. Nah, B-nya kita tinggalkan di belakang bersama-sama dengan stopnya. Oke, jadi jawabannya adalah D. Lagi-lagi, so ini daftar negatifnya ya. Kemudian when a negative expression appears in front of a subject and a verb at the beginning of a sentence or in the middle of a sentence, the subjects and verb are inverted. Kesimpulannya itu ya. Ketika sebuah ekspresi negatif itu muncul di depan subjek dan verb, di awal kalimat atau di tengah, di mana di awal klausa kedua, maka subjek dan verbnya harus dibalik. Oke, ini pengantar untuk skill 17. Mari kita lihat latihannya. Oke, ini latihannya. Instruksinya adalah each of the following sentences contains a negative or almost negative expression. Circle the negative expression, look at the clauses that follow and underline the subjects once and the verbs twice, and then indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Jadi katanya di setiap awal kalimat akan ada ekspresi yang negatif atau almost negative. Kemudian kita harus melingkari ekspresi tersebut dan kemudian mengecek struktur yang muncul di belakangnya. Mari kita lihat contoh nomor 1. Never adalah negatifnya. Dan kemudian the boy, dia mulai langsung dengan subjek dan kemudian baru verb. Salah, karena permasalahan negative expression require verb dulu baru subjek. Makanya kalimat ini salah. Yang kedua, on no occasion, jadi no inilah yang membawa makna negatif. Did they say? Nah, di sini verb, baru muncul subjek dan kemudian verb lagi. Karena memang verbnya ada 2, makanya yang satu yang kita tarik ke depan, maka kalimatnya benar. Berikutnya adalah Steve did not win the prize, nor did he expect to do so. Nah, kita tadi pada saat pengantar memang ada 2 ekspresi negatif yang bisa muncul di tengah di awal klausa kedua, yaitu nor dan neither. Nah, ini nor adalah negatifnya, kemudian did-nya adalah verbnya, he-nya adalah subjek, dan kemudian expect ini adalah verb, bagian kedua dari verbnya. Oke, correct. Lanjut nomor 4. Oke. Only once in my life. Nah, inilah adalah negative expressionnya. Oke, ini negative expressionnya. Kemudian dia diikutin oleh gone I have. Kan sebenarnya I have gone. Yang dipindahkan ke depan adalah verb yang pertamanya. Jadi ini salah. Bukan gone I have, tetapi harusnya have I gone. Oke. Nomor 5. Did he go out of the house at no time? Bahkan di dalam instruksinya kan tadi dikatakan bahwa kita harus mengecek ekspresi negatif
atau almost negative, tetapi di depan kalimat. Sementara ini at no time-nya berada di belakang. Ketika at no time berada di belakang, tidak ada keharusan untuk membalik gitu loh. Jadi ini seharusnya kalimatnya he went out of the house at no time. Kecuali kalau seandainya at no time-nya di depan, baru benar. At no time did he go out of the house. Oke? Jadi incorrect ya. Nomor 6. Seldom. Nah, ini negative expression-nya. Kemudian, ini subject nih, secretary. Dan kemudian verb. Salah berarti. Harusnya seldom has their secretary made such mistakes. Incorrect lagi. Oke, begitu 7, 8, 9, 10 seperti biasa saya sisakan untuk latihan Anda. Well guys, you can see that I've tried my best to cover 2 skills in this video. Anda mungkin tadi melihat bahwa saya mencoba mengcover 2 skill untuk video ini supaya tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Oleh karena itu juga mungkin tadi Anda memperhatikan saya menggunakan speed yang agak tinggi, tetapi mudah-mudahan masih bisa diikuti dan dimengerti. Oke, cukup 2 skill dulu lagi, yaitu 16 dan 17, berarti masih menyisakan skill 18 dan 19. I will be right back with those 2 skills to finish episode 4 ya. Saya akan kembali dengan skill 16 dan 17 untuk mengakhiri episode keempat ini. So you hang in there.